Nah, oke, kali ini kita akan memperbaiki sistem pengereman di motor Beat yang sistemnya udah kombi brake, yang tidak pakem lagi atau tidak pernah jelek lah, dalam sistem pengeremannya jelek. Nah, sekarang kita fokusnya sini, cara mengisi sini. Sebelum melakukan penggantian kampas rem, kalian wajib cek dulu di bagian ini nih. Sebenarnya ini kan masih ada tuh, masih ada jarak. Kalau masih ada jarak gini berarti pengereman masih ada tuh, masih bagus. Berarti kalau tidak mengerem jangan selalu fokus ke kampas rem. Kita fokus ke bagian handle-nya. Ini masih bagus. Nah, jika kalian menemukan handle-handle yang sudah oblak seperti ini nih, nah ini juga berpengaruh ke sistem pengereman. Artinya sistem pengeremannya jelek dan jauh, gak pakem tuh. Jadi tetap tuh gak pakem, gak diem. Ini yang kita harus perbaiki nih. Tuh yang kanan kiri tuh. Tuh oblak seperti ini juga kalau sistem kombi brake itu jelek. Jadi pengeremannya jelek ya. Oke, kita lakukan perbaikan. Kita akali, bukan mengganti bukan mengganti handle-nya, kita akali aja biar malah lebih kuat. Oke, nih kita akan memperbaiki lubangnya nih. Lubangnya ini sudah tidak bulat, yang artinya ini si bautnya menjadi oblak parah nih. Tuh, jadi kita akan bosing menggunakan ini, dimasukkan ke sini. Tuh, ini kan bagus tuh kalau pakai bosing tuh, nggak terlalu space-nya cuman sedikit. Tuh yang ini yang handle belakang nih. Kalau yang handle depan ini masih bagus, masih di sininya masih bagus, cuman sedikit dong. Ini masih bagus lah, masih membentuk, masih bulat. Nah, kalau kombi brake yang bagian depannya itu yang hausnya di bagian nih. Ini nih habis nih. Ini satu tuh habis. Nanti di sini berarti yang bagian depannya yang diakali di bagian sini agar tidak terlalu jauh space-nya. Nah, kalau lubangnya sudah dirasa udah pas, tidak terlalu ngepes, kalian masukkan lagi menggunakan oli. Tuh, nah seperti ini nih, tuh. Ini bosnya sudah masuk dan ngepres bagus. Nah, dan ini pun aman, tidak pecah tuh. Nah, ini kita tes dulu di atasnya, takutnya masih ketebelan, belum masuk, tinggal gerinda lagi. Oke, sini. Oh, ini udah pas nih. Tuh, pokoknya intinya kalau pembuatan bos jangan sampai macet di sininya, tetap bebas di sininya. Jangan lupa memasang mur, karena nanti lepas. Kalau gak dipasang mur, walaupun di atasnya udah kencang tapi di bawahnya gak ada mur, nanti lepas dengan sendirinya.
ini space-nya sudah sedikit. Nah kalau seperti ini nih udah normal, tinggal nyetel di bagian kombi brake-nya, di bagian ini yang ini nih. Untuk ngepas-ngepasinnya setel di bagian kombi brake, sambungan kombi brake-nya nih. Sekarang kita handle depan sekali lagi. Bagaimana cara mengakali di bagian depan ini supaya space-nya tidak terlalu jauh? Kita bor di bagian ini, kita lakukan pengganjalan dengan menggunakan baut, dan itu lebih kuat. Ini baut 8 pas nih. Nah ini fungsinya baut setelan nih, setelan handle. Jadi nanti kerenggangannya bisa kalian setel sendiri. Lihat, ini sebelum di setel ini terlalu jauh tuh, karena ini udah oblak di bagian atas dan bawahnya. Nah sekarang kita setel di bagian baut ini. Pokoknya sedapatnya aja. Nah. Dengan tanpa ganjal tuh jauh kan, tuh kan jaraknya tuh, ini belum diganjal tuh jauh. Nah sekarang kita tekan jalannya, kan tetap harus wajib ada space, gak boleh terlalu nekan. Jadi gak boleh nih terlalu nekan, terlalu ngepres, gak boleh. Kasih space dikit. Nah, tuh, lihat. Tuh, segini udah ngerem sekarang tuh. Kalau udah seperti ini kan seperti kan jelek nih, jadi tinggal motong aja. Tuh, ini setelannya yang pasnya. Setelah kerenggangannya sudah jauh tuh, udah seperti ini nih, jauh. Karena ini oblaknya di bagian atas dan bawah tuh, nah. Ini udah terkikis, makanya remnya, handle-nya menjadi jauh. Nah, ketika udah mendapatkan setelan yang sudah pas dengan motornya, depannya tinggal kita potong, rapihkan. Ini udah jadi. Ini yang di bagian ini, handle ini sudah dilakukan pengganjalan dengan menggunakan baut. Nah nanti kalau suatu saat lagi habis lagi nih, jauh lagi, sekarang nanti tambahin di bagian lawannya nih. Ini sama dengan baut juga, dan itu akan lebih kuat. Untuk sekarang sudah cukup bagian depan aja dulu. Kombi brake-nya pun sudah main lagi sekarang tuh. Ini ditekan tuas belakang, depan ngikut lagi tuh. Nih, kalau menyetel ini, nyetel kombi brake ini sambil ditekan-tekan remnya ini harus tetap bergerak. Jadi jangan terlalu dekat juga, jangan. Nanti ini gak gerak. Udah dirasa pas, kencangkan. Sekarang dekat lagi, rem belakang pun dekat lagi tuh. Depan dekat lagi. Nah, setelah melakukan mengakali handle, jangan lupa selalu mengetes bannya, rodanya. Macet, nggak boleh macet.
Nah, oke ya, itu saja cara mengakali sistem pengereman yang kombi brake tidak pernah pakem walaupun ganti kampas rem. Jadi permasalahannya bukan hanya di kampas rem saja, tapi kalian harus wajib mengecek handle-handlenya, tidak boleh oblak. Nah, itu saja video kali ini dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian harus bisa sendiri setelah melihat video ini agar tidak yang lagi ramai itu tidak diketok harga, kalian harus lihat sendiri. Oke ya, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ngerem lagi, tadi mah nggak ngerem.